Sekarang tiba waktunya untuk Pak Andreas Adiwijaya sebagai National Deputy Director Departemen Teaching and Training untuk menyampaikan sesi kedua berjudul Achievement Strategy. Silakan Pak. Beri aplaus yang meriah untuk Pak Andreas. Siapa di sini yang mau gendeng mangan semir? Apa artinya apa? Dijelasin dulu, nggak tahu. Gendeng mangan semir itu bahasa Surabaya. Gendeng itu bodoh. Nah ini seperti murid-murid Tuhan loh ya. Semua murid Rasul Tuhan itu gendeng mangan semir. Kalau mau hidup nyaman, nggak usah melayani Tuhan. Mati syahid semua. Mau mati syahid? Kita tidak perlu mati syahid. Mati biasa aja. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Nama saya Andreas Adiwijaya. Beberapa sudah tidak asing, tapi saya percaya masih banyak yang belum tahu. Ini bukan mau memperkenalkan siapa saya, bukan ya, tapi supaya Anda kenal. Kalau saya keluar nanti lupa saya. Kalau Anda ingat satu orang masih bisa ingat ya. Nah kita tidak lama-lama ya. Tadi Pak Johan sudah menyampaikan apa itu percepatan. Akselerasi itu yang bagaimana? Kenapa tahun ini, bukan tahun ini ya, periode ini, Nasional Presiden kita mencanangkan program akselerasi. Percepatan. Artinya apa, teman-teman? Karena kita disinyalir jalannya lambat. Saya akan buka fakta brutal ya, tapi ini bukan untuk koreksi ya, tapi untuk kita semua. Tolok ukurnya sampai di mana? Kenapa akselerasi? Artinya percepatan. Artinya bagaimana kita berjalan ke depan ini harus cepat dan tepat sasaran. Saudara, waktu saudara yang dari Cirebon, Pak Naryo dan tim teman-teman ada yang dari kota di luar Bandung, pasti kalau keluar bawa mobil itu ya, di pinggir jalan itu ada milestone. Tahu milestone? Tonggak kilometer. Sudah berapa jauh mobil ini jalan? Dan masih berapa jauh lagi sampai ke kota tujuan? Kenapa? Iya, tapi milestone itu masih ada. Di tol itu ada kilometer berapa, tapi bukan milestone lagi, bukan. Kalau dulu zaman Belanda itu masih banyak itu. Ya itu artinya alat ini alat untuk mengukur. Sudah sejauh mana kita berjalan dan masih berapa jauh kita harus mencapai sampai ke tujuan. Akselerasi ini maksudnya apa? Tadi sudah saya jelaskan. Bagaimana kita mencapai dengan lebih cepat. Saudara siap? Nah ini pertanyaan kita semua, termasuk saya. Siapkah kita? Nah, kita akan melihat ya. Ini saya akan membawakan bagaimana mencapainya. Tujuan tadi Pak Johan sudah jelas. Kita tuh organisasi yang punya tujuan. Kalau Anda keluar rumah mau ke acara Bandung, di acara di tempat ini, tentu Anda bukan jalan-jalan. Anda punya satu tujuan. Google Map itu memberikan arah jalan terpendek. Walaupun itu harus lewat kampung-kampung kecil ya, tapi itu arah yang terpendek. Itulah makna daripada akselerasi yang harus kita pahami. Nah, bagaimana mencapainya? Strateginya bagaimana? Tentunya kita tanya ini, mengapa
Dan bagaimana kita akan melihat kondisi ya, realita yang terjadi di perjalanan FGP MFI. Tahun ini dicanangkan program tadi itu, targetnya adalah ini. Oh, belum ini ya. Nah ini, regional sehat dan mandiri. Nah teman-teman, saya mau tanya, tolong nanti gini ya, Anda boleh tanya pada saat acara ini, lembar-lembar ini ditayangkan, supaya pertanyaan Anda lebih fokus, jangan melebar. Yang dijelaskan sehat dan mandiri, ditanya chapter presiden itu bagaimana, wah jangan ya, yang fokus saja. Nah sebelum masuk, saya mau tanya, ini ada grup A, grup B. Saya tanya grup A dulu. Apa yang dimaksud regional sehat? Tolong salah satu Anda bisa jawab, cepat aja. Waktunya tidak banyak. Siapa yang mau jawab? Silahkan, ini bukan ujian. Anda pulang nanti dapat sertifikat. Semua dapat. Cuma tentunya ada sertifikat yang cum laude, ada yang remedi. Ayo grup A, apa yang dimaksud regional sehat? Tentunya ini regional presiden ini. Siapa yang regional presiden yang jawab? Pak Tanto. Siapa? Tanto. Pak Tanto, mana Pak Tanto? Ayo Pak Tanto. Ini Ya. gantinya Pak Marco ya? Kayaknya kok Freddy turun aja kok. Lebih nyaman, lebih tenang. Oke Pak, terima kasih. Regional yang sehat ada terdiri dari 25 chapter. Terus sudah memiliki semua minimal 4 departemen. Apalagi Pak, udah lupa itu aja Pak. Jadi turun kan Pak? Sudah? Ya. Paid membernya berapa? Paid membernya tadi kan minimal 25 chapter, jadi 25 minimal kali 10 250 Pak. Luar Minimal. biasa. Setuju? Sepakat ya. Nah, saya mau tanya yang kedua. Apa yang dimaksud regional mandiri? Sekarang grup B. Ada sini regional presiden? Oh, silakan. Oh, ini aslinya. Regional presiden, Pak Rudi, Pak. Nggak ada Pak, wakilnya aja. Wakilnya boleh. Terima kasih Pak Andreas. Regional mandiri yaitu regional yang sudah mampu berdiri sendiri. Ya. Tadi Pak Tanto bilang regional itu ada 24 chapter, tapi sekarang sudah dirubah menjadi 32. Jadi udah kita lebih harus giat lagi ya untuk nama chapter. Jadi itu yang bisa saya jawab. Jadi regional mandiri, regional yang sudah mampu berdiri sendiri. Segala sesuatu kita bisa lakukan seperti pagi hari ini. Itu aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Setuju? Setuju ya? Kita sepakat ya. Mandiri bukan mandi sendiri ya, pastilah. Nah itu. Ya, kalau kategori sehat dan mandiri ini sudah kita sepakat, oke, kita masuk lebih jauh. Kenapa percepatan? Mengapa? Dan tentunya apa yang menyebabkan? Kita harus koreksi di sini, teman-teman.
Inilah potret FGB MFI. Dari awal berdiri di Indonesia sekitar tahun 80-an sampai hari ini, bulan Mei 2025, inilah potretnya. Tapi saya tidak akan mengulang dari awal, tidak. Saya hanya mengulang dari periode Pak Dali, tahun 2020, periode pertamanya, sampai 2024. Saya ingat betul bagaimana waktu 2020, waktu pertama kali NP kita menjabat, dia mengadakan satu survei dan sebuah evaluasi. Berapa chapter yang ada dan berapa paid member? Waktu itu ada 8.000 sekian, 8.600 sekian paid membernya. Kemudian losesnya itu ada 6.000-an lebih. Waktu itu kami diutus sebagai BPMC. Coba Pak Andreas, tolong ditanyakan mana yang 6.000 losesnya itu tadi. Loses itu artinya gini ya. Tahun ini saya membayar paid member. Tahun depan sudah tidak terdaftar lagi. Dan itu jumlahnya 6.000 lebih. Nah, sekarang saya mau ngomong 2024 akhir kepengurusan Pak Dali plus periode pertama 2025 sampai 28. Saya tanya data ini di nasional, Saudara William ya, manajer kita. William, coba saya dikasih data. Berapa chapter yang ada saat ini? Ternyata jumlah chapter ada sebanyak 770 chapter. Berapa jumlah paid membernya? 6.185. 6.185. Padahal programnya itu sudah bagus ya. Tahun pertama itu personal commitment, tahun kedua family, tahun ketiga bisnis finansial kita, keempat multiplikasinya. Diawali 8.000, tidak jadi 12.000, turun jadi 6.000. Ini ibarat kalau kita perjalanan itu, milestone tadi ukurannya, sudah sampai di kilometer 50, tapi kita tidak lanjut sampai 60-70, tapi turun ke 48. Kenapa? Ternyata bannya bocor, kehabisan bensin. Ya di situ aja, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Itu realita potret kita. Saya tanya William, apakah sudah ada yang mencanangkan 2025 mau dicetak berapa chapter? Ada Pak? Berapa itu? 85. Sik lumayan. Berarti ada peningkatan. Kenapa? Pertanyaannya ini kenapa ya? Kenapa tidak tercapai 40.000 membernya, 4.000 chapter? Mungkin ya, perkiraan saya ini, Anda frustasi. Kenapa frustasi? Gimana chapter cuma 700-an, 800 mau jadi 4.000? Ini di luar nalar.
matematikanya itu tidak nyampe gitu. Sehingga kita frustasi, akhirnya daripada saya tidak mampu, biarinlah, lu mau jalanlah, nasional bikin program 4.000, terserah. Ini program lu, ya lu jalanin sendiri aja gitu. Apa gitu kira-kira? Nah ini fakta brutal terjadi. Nah sekarang kita sebagai regional itu bagaimana sikap kita? Chapter, member, bagaimana dukungan kita kepada nasional kita, programnya sudah jalan? Ini PR kita semua ya. Kita mau bahas bareng-bareng teman-teman. Nanti silakan Anda bertanya. Coba nih kita banyak panelisnya di sini yang bisa menjawab. Nanti bisa kasih jawaban. Supaya Anda datang, Anda tidak pulang percuma. Anda datang, pulang Anda ikut memikir-mikirkan. Tuhan, bagaimana regionalku ini? Apakah aku jalan di tempat? Apakah aku memang kurang sungguh-sungguh? Ataukah aku memang abaikan setengah hati dalam pelayananku? Ini refleksi diri. Supaya setiap kita tergelitik, itu maksudnya bukan mau supaya kita geli gitu, bukan. Saudara, waktu National Leader Forum di Surabaya kemarin bulan April, National Presiden sudah memutuskan, Pak Dali, saya minta setiap tahun regional harus bertumbuh sebanyak 15%. Karena waktu itu Pak Rudiak, NGS itu memaparkan programnya. Ini loh pencapaiannya ini fail, ini tidak naik, ini turun, ini oke gitu ya. Pusing mikirin angka-angka ini. Kemudian Pak Dali membuat satu keputusan. Oke, kita tidak perlu muluk-muluk. Cukup setiap tahun regionalmu naik 15%. Ketentuan yang baru ADART sekarang itu memutuskan sebuah regional dia harus memiliki 24 chapter minimal. Kalau yang dulu 16. Ini dari hasil evaluasi, dari hasil penelitian ya. Ternyata 16 chapter itu tidak mungkin Anda bisa menjadi regional sehat. Tidak mungkin. Anda kekurangan SDM-nya, pasti. Itu sebabnya banyak jabatan rangkap. Ada chapter presiden, dia merangkap RDD, TNT. Ada Filrep, dia sekretaris juga. Ada Ardi, mungkin dia menjabat di departemen yang lain. Bahkan ada mantan chapter presiden bisa lompat langsung RVP. Itu fakta brutal tuh. Kita tertawa, memang ada itu. Saya buktikan ada. Nggak tahu di sini ada enggak? Nggak ada ya, nggak ada yang sama ya. Mungkin di sana sini. Ini koreksi kita. Itu sebabnya harus 24, minimal 24 chapter. Supaya Anda diharapkan bisa menjadi regional yang sehat dan mandiri. Itu sebabnya kalau kita melihat potret kita tahun 2024 itu ada 34 apa 35 regional ya? 34 apa 3? 35
35 ya. Tahun ini ada berapa regionalnya? 26. Berarti ada kenaikan. Provinsinya habis sudah 35 cuman itu. 34. Tutup, ibaratnya sekarang lagi sepi pasar, ditutup. Gimana ini? Kena COVID. Itu sebabnya di tahun 2024 770 chapter diharapkan dengan program 15 chapter saja kenaikan 2028 dari 35 regional harus kembali 35 regional, dan itu harus diupayakan setiap provinsi ada FGBMFI. Nanti kita melihat untuk apa sekian banyak chapter itu, termasuk 40.000 chapter, mau ngapain? Kalau Anda tidak tahu rahasianya di sini, bisa pesimis. Dari 6.185 paid member, dari chapter 770 2028 jadi 1.346. Menurut saudara, saudara mau pilih 4.000 chapter, apa cukup naik 15%? Yang mana? Jangan ragu-ragu. Ini mumpung banyak utusan dari nasional ini. Nanti Pak Denis ini bisa ngomong ke Pak Dali, Pak, Bandung minta 100% Pak. Pilih mana 4.000? 15%? 15% itu angka yang realistis. Coba Pak Tanto, 26 chapter. Kalau tahun depan tambah 15%, nambahnya berapa chapter aja? Pak Tanto bisa ngitung? Dari 26 sekarang, tahun depan harus jadi? Cuma tambah 4. Menurut Anda terlalu beratkah? Terlalu berat? Berat, saudara. Kalau kita tidak nangkep visinya tadi itu, Pak Johan ngomong. Anda tidak menangkap visi yang mindset kita. Kita tidak mengerti FGB itu apa sih? Persekutuan doa. Nanti kita bahas ya. Realistis enggak Pak Tanto? 15%. Yang di grup B tadi? Bisa ya? Tak bukti nol. Kalau sampai tahun depan masih tetap 26, 25, tak turunin. Perpanjang. Ya, ini angka-angka potret kita. Tapi ini data real ya. Saya tidak bikin-bikin. Ini yang apa adanya. Saya bukan ingin menelanjangi, tetapi inilah keadaan kita. Saya percaya Anda di sini semua cinta akan FGBMFI. Apakah cukup cinta? Kalau seseorang jatuh cinta, dia akan menghidupi cinta itu. Cukup, aku sayang kepadamu, tapi tidak pernah dikunjungi, tidak pernah apel,
Tidak pernah ngajak makan, nonton, rekreasi. Mau? Ibu-ibu gimana pengalamannya dulu? Waktu pacaran dulu, sering diajak nonton gitu. Gimana kalau pacarnya pasif aja? Sus, aku cinta kamu kok, gombal. Kalau kita cinta dengan FGBMFI, buktikan dalam tindakan kita. Saya tahun 85 bergabung dengan FGBMFI dan saya sangat bangga dengan FGBMFI. Saya bukan bangga karena 40 tahunnya, bukan. Tapi saya merasa Tuhan, terima kasih kalau Tuhan tempatkan saya ada di dalam wadah ini. Karena wadah inilah yang membawa saya dewasa secara rohani. Saya mengerti rencana Tuhan di dalam panggilannya. Kenapa Tuhan panggil kita para pengusaha? Tuhan tidak panggil pendeta. Tuhan tidak panggil penginjil. Bahkan Tuhan tidak panggil pengkhotbah-pengkhotbah besar. Visi ini hanya diberikan kepada kita, saudara dan saya. Itu buku Demos loh itu. Artinya apa? Pendeta itu tugasnya gereja. Penginjil itu tugasnya di mana? Ahli teologi ya, bukan penginjil. Ahli teologi itu tugasnya dia mengajar di sekolah Alkitab. Pengkhotbah besar itu siapa? Di Bandung ini pernah KKR Pak, lapangan di GOR pernah? Setahun berapa kali kira-kira? Berapa? 1-2 kali. Itu sebabnya Tuhan tidak pakai mereka. Tuhan pakai kita pengusaha. Kenapa? Karena Anda dan saya setiap hari di marketplace tempat kita. Anda tangkap di sini, Anda ulang. Anda bergetar hatinya, Tuhan ampuni. Selama ini saya lalai. Itu PR kita. Nanti kita masuk lebih jauh. Ini loh, teman-teman. Target organisasi sudah dicanangkan 4.000. Tapi sudah diturunin dari 15%. Itu program nasional. Sistem dan strateginya sudah diperlengkapi. Pembekalan juga sudah disampaikan. Bahkan seringkali kita ngomong TNT lagi, TNT lagi. Inilah teman-teman. Bosan Pak. TNT lagi, visi misi lagi. Sudah tahu Pak, Bapak belum ngomong aja sudah saya bisa jawab kok. Anda cuma melihat apa yang dilihat Demos, 4.000 manusia dari semua benua tertunduk lesu kayak apa pepaya, kayak semangka. Dunia berputar. Kok tahu kalau berputar? Bosan Pak kalau dengar itu Pak. Saya sendiri bosan Pak. Tapi karena kita tidak ngerti aja visi Tuhan itu kepada kita itu untuk apa, nanti dijelaskan lanjut. Target sulit dicapai, ini yang terjadi. Chapter dan member sebagai ujung tombak.
tahu ujung tombak? Ini jangan ini kok jalan sendiri ya, belum diklik sudah ke sini. Mau minta cepet-cepet aja. Saudara tahu chapter itu ujung tombak? Saya mau tanya chapter presiden. Siapa yang sini chapter presiden? Grup A dulu. Apa maksudnya ujung tombak itu Pak? Chapter. Yang menentukan arah pergerakan chapter mau dibawa kemana. Ya, grup B, chapter presiden. RD semua ini ya. Ya, CP. Chapter menjadi ujung tombak itu karena semua member board pengurus itu berasal dari chapter. Jadi harus back to chapter semua. Terima kasih. Ya. Sekarang saya mau tanya field rep-nya. Grup A, siapa yang field rep sini? Iya Pak. Field rep ya? Iya. Apa maksudnya chapter ujung tombak? Chapter ujung tombak itu penentu arah chapter mau dibawa kemana Pak, mau berkembang arah kemananya, visinya apa, ya berasal semua dari chapter. Ya, grup B, field rep. Karena dia yang mencari jiwa, yang letih lesu, ya. Kemudian yang istilahnya semua operasional yang ngejalanin tuh chapter presiden, Ya. yang evaluasi jiwa-jiwa, jumlah, kemudian perkembangan secara rohaninya, kualitas dari orang tersebut, karakternya, sampai perkembangan chapter itu sendiri. Begitu Pak. Anda masih field rep ya? Baru Pak. Baru. Besok tak usulnya jadi RD. Jangan dulu Pak. Jangan dulu. Saya mau tanya, mewakili chapter presiden ya. Apakah member Anda ada yang loyo dan bosan, jenuh? Dan bagaimana kondisi chapter Anda? Cirebon Pak, Cirebon. Nah, Jangan artinya chapter chapter presiden. CP. Oh, Adirau. Kalau kondisinya Pak di chapter saya pribadi, chapter dan member itu sangat berkaitan sekali Pak. Ketika ada chapter nggak ada member, maka chapter itu nggak ada. Ya. Ketika membernya ada, chapternya tidak berjalan, pasti tidak ada juga. Karena ini berkaitan sekali. Caranya gimana? Caranya kita tadi kita udah mendengar tentang visi dan misi. Ketika setiap chapter dan member menjalankan visi dan misi yang sudah dicanangkan oleh pusat, saya yakin bisa berjalan dengan baik. Mantap. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Yes. Setuju teman-teman? Nah, tapi faktanya seperti yang ditayangkan tadi, tidak nambah, membernya tidak nambah, chapternya stuck, regional juga jalan di tempat. Itu betul Pak. Chapter itu ada karena ada member. Itulah fungsi tombak. Penting dijaga. Atau lu cuma chapter presiden. Dulu saya waktu regional presiden tahun-tahun yang lalu itu, saya menganggap chapter itu lu cuma chapter aja kok ngomong.
Lu bisa apa? Cuma chapter presiden. Saya tidak ngerti. Kalau chapter itu ternyata terpenting loh. Anda yang chapter presiden, Anda harus tahu ini. Anda disebutkan ujung tombak sebuah organisasi. Disebutkan juga garda terdepan keberhasilan sebuah organisasi. Mesin penggeraknya itu di chapter loh Pak. Bukan di regional. Coba mindset kita dirubah. Yang regional presiden, RVP, RD, Filrep, tolong pikirkan chaptermu. Fokuslah ke chapter Anda. Karena di chapter inilah tempat terjadinya kaderisasi, regenerasi, dan multiplikasi. Tanpa chaptermu kuat, tanpa pendampingan dari Filrep dan Ardi, dia seorang trainer juga, jangan harap mimpi kita tercapai. Nah sekarang ini, bagaimana dengan regional Anda? Regional kita. Saya tidak tahu kondisi regional di sini gimana. Tapi biarlah ini merupakan bahan koreksi kita. Perlu dipertahankan atau berubah. Anda menikmati apa adanya atau Anda kepingin berubah. Ingat, kalau kita cinta FGBMFI, kita cinta Tuhan, maka harus dibarengi dengan tindakan nyata. Lanjut. Kalau kita sudah lihat potretnya, kemudian bagaimana mencapainya, bagaimana solusinya. Di Lukas 14 ini ada seorang Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang membangun rumah dan raja yang mau pergi berperang. Wajib disuruh hitung-hitung dulu. Berapa anggaranmu, berapa pasukanmu, berapa kekuatanmu. Saudara, kita ditargetkan naik 15%. Coba hitung-hitung. Bagaimana kondisi regional kita? Adakah kita pasang orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya, ataukah kita hanya menaruh orang menyesuaikan struktur yang ada? Pak, di regional kami lengkap Pak. RP ada, RVP ada, RDD komplit Pak. RD Filrep chapter presiden lengkap. Nah, tapi kadang-kadang kita jalan di tempat. Nah, ini kenapa? Inilah bahan evaluasi kita. Hitung-hitung dulu tahun 2025, jangan expand. Perbaiki dulu internal kita. Setback ke belakang, sudahkah saya menaruh orang-orang yang tepat di posisi? Banyak video-video motivasi ya tentang sebuah organisasi itu. Ada yang gandoli, saudara tahu gandoli? Tidak mendorong, tetapi dia malah menghambat. Kelihatannya kita pengurus, tapi kadang-kadang kita juga penghambat. Kita tidak lanjut di situ ya. Kita lanjut aja. Setback ya 2025. Coba internal kita perbaiki lebih dulu. Ini Anda bisa lihat sini. Akselerasi itu harus dibarengi dengan apa? Cukup dua hal. Bagaimana perlengkapi struktur, ya,
taruh orang-orang yang punya kompeten. Kemudian apa strateginya? Kemudian yang kedua, siapkan pasukan dan amunisinya. Jangan sampai berperang tanpa peluru ya. Dikirim pasukan yang gak ngerti apa-apa. Pak, visinya apa? Wah, coba kalau itu coba tanya RP saya. Waduh, pusing Pak. Regional harus membackup. Regional yang mandiri itulah yang diminta Pak Johan tadi. Repoti nasional terus. Tiap tahun ganti kepengurusan nasional TNT dipanggil lagi. Pak, perlengkapi chapter presiden itu apa tugasnya Pak? Waduh, mau sampai kapan gitu? Bagaimana kaderisasi dan regenerasi itu terjadi di chapter kita? Regional harus mempersiapkan orang-orang. Jangan sampai, ya kalau nasional presidennya masih Pak Dali lagi. Kalau bukan Pak Dali, Pak Johan tidak ada, Pak John Thompson sudah bukan di TNT, saya sudah bukan, Pak Vincent lagi bukan. Cari orang baru lagi. Selalu begitu. Usahakan Anda mandiri. Menjadi regional yang siap membackup internalnya sendiri. Sanggup enggak kira-kira? Nah, disinilah peran regional presiden. Bagaimana regional presiden? Saya ngomong di sini, yang paling penting posisi ini dipegang yang namanya presiden. Baik nasional presiden, regional presiden, maupun chapter presiden. Karena yang namanya presiden ini, dia adalah penentu kebijakan. Kalau di regional presiden, mutlak regional presiden itu mempunyai hak untuk menentukan struktural maupun apa yang harus diprogramkan ke depan. Tetapi harus selaras dengan program nasional. Tapi kewenangannya ada di presiden. Jangan anggap remeh chapter presiden. Lu cuma chapter presiden, lu kan struktur paling bawah. Tapi Anda tahu, posisi chapter presiden sangat menentukan. Jadi jangan sampai Anda chapter presiden merasa minder. Justru Anda orang yang paling diharapkan suksesnya FGP. Ini teman-teman ya, target kita multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi. Itu bukan orang yang mau dihukum mati, bukan. Di sini Anda melihat sebuah bagan struktural, struktur secara nasional. Di paling bawah itu national board, di atasnya itu regional board, di atasnya lagi chapter board, di atasnya lagi member. Ini sebuah hierarki yang aneh, sangat berbeda dengan hierarki di dalam organisasi sekuler. Ini kok bisa ya national board di bawah dan ada tangan, artinya yang siap menopang sampai ke chapter dan membernya. Biasanya kalau di sekuler itu yang namanya nasional itu harus di atas. Kepada timekeeper sudah habis 10 menit lagi. Waduh, ini masih panjang. Tidak apa-apa Pak, tapi videonya Pak. Jadi ini struktur di dalam Alkitab, ya. Struktur di dalam Alkitab itu yang kuat menanggung orang yang tidak kuat. Yesus dan para muridnya memberi contoh teladan. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani.
ini sebuah keteladanan. Ini materinya sebetulnya panjang teman-teman, cuman karena ini nanti waktunya sudah habis. Saya minta waktu yang terakhir ini, saya tidak lanjut di sini. Anda bisa lihat aja. Ini ya, struktur. Ada RVP departemen, ada RVP wilayah. Apakah di regional Jawa Barat ini sudah ada RVP departemen yang membawahi 4 pilar? Ada. Kalau ada, Anda harus tahu fungsional dan struktural itu bedanya di mana, tanggung jawabnya di mana. Nanti Anda bisa baca di videonya ya, ada video-videonya. Ini sekilas, saya tidak perlu jelaskan panjang lebar. Nah itulah, ini bagan struktur di regional. Ada RVP departemen, ada ini. RVP departemen ini dia tidak punya struktur ke bawah, tidak punya komando. Lantas mau ngapain? Dibentuk. Kecuali RVP wilayah, dia punya struktur. Dia membawahi RD, field rep, dan chapter sampai ke member. Tapi RVP departemen dia tidak punya struktur, cuma 4 pilarnya aja. Dan mau ngapain? Disinilah kewenangan yang diberikan kepada regional presiden. Anda bisa pakai kompeten yang ada dari RVP departemen, utuslah mereka sebagai regional fire team yang tugasnya membuka chapter-chapter di luar kota. Bandung nih membawai kota-kota toh di pinggir-pinggir yang belum ada chapter. Tugaskan RVP departemen. Dia orang yang punya kompetensi. Airlift landliftnya dia ngerti, prayernya ngerti, TNT-nya tahu sudah, voice-nya jalan, siap pakai semua. Nah ini ya tugas. Sebentar, kalau ini saya ini kan ada videonya ya. Nanti video ini Anda bisa pelajari. Inilah sebuah struktur di regional yang diharapkan Anda harus mengikuti bagaimana regional yang sehat itu. Semua bagan ini ada manfaatnya, ada fungsinya. Apa RVP departemen tugasnya, apa RVP wilayah tugasnya apa. Nah disinilah. Nah ini fungsinya RVP departemen dan RVP wilayah. Yang sana itu departemen, tugasnya apa? Ini RVP wilayah, tugasnya apa? Ini videonya ada Pak, nanti dibagikan semua ya. Nah tugasnya ini RVP departemen karena dia punya kompetensi, utuslah dia ke chapter-chapter di luar kota Bandung yang masih punya potensi bisa didirikan chapter baru. Setelah berdiri chapter sampai sehat, serahkan ke RVP wilayah. Karena dia tugasnya. Ya. Ini terus jalan itu, bola-bola itu terus jalan, artinya tidak boleh berhenti. Terus ini harus berjalan. Bergerak, karena FGB ini sebuah kegerakan. Semua organ di dalamnya harus bergerak. Ini 3 hal penting ya, ini sekilas. Anda harus tahu di sini ya, walk the talk. Ini gampang diucap ini. Tadi sudah dijelasin Pak Johan ini. Saya mau ulangi sedikit. Apa artinya walk the talk? Walk the talk tahu ya? Lu bisa ngomong, lu bisa lakukan. Lu jangan cuma pinter ngomong, tapi lu sendiri tidak pernah lakukan. Seorang leader dia tahu jalannya karena dia pernah ke jalan itu dan dia harus bisa membawa orang lain ke jalan itu. Itu walk the talk. Ayo kita belajar. Walk the talk ini gampang diucap, tapi sulit dilakukan. Kita perlu belajar. Ayo bawa jiwa, bawa jiwa.
Anda sendiri bawa berapa? Memangnya sudah pernah bawa? Itu berbicara tentang leadership kita. Protect the vision. Itu baru saya dengar tahun ini. Tugas utama FGP, melepas belenggu dan membebaskan tawanan. FGP MFI bukan Bless Me Club, bukan persekutuan doa. Kita selalu ngomong, FGP tidak mendirikan gereja, interdenominasi, tidak berafiliasi di bawah satu denominasi manapun. Tapi faktanya, kita mengadopsi apa yang di gereja. FGP tidak ubahnya dengan persekutuan doa. Cara-cara member meeting kita, coba kita evaluasi, sama enggak? Itulah yang membuat kita jenuh. Wah, kalau ini Pak Johan lagi, Pak Andreas lagi, bosen gua cari pendeta yang bagus itu, yang top-top nih. Akhirnya jadi gereja, Pak. Full gospel, Pak. Kalau Anda tahu tentang FGP, protect the vision. Karena FGP itu adalah tugasnya marketplace. Melepas belenggu, membebaskan tawanan. Ini terlalu dalam ya, karena waktu habis. Yang ketiga, harus komitmen. Anda tahu komitmen? Orang yang cinta itu pasti komitmen. Masa waktu pacaran, Pak siapa Pak? Pak Sandiago. Dulu waktu pacaran gimana Pak? Membuktikan rasa cinta sama ibu dulu. Komit. Tuh jangan jam 5, saya jam 5 masih baru bangun tidur. Semua dikorbanin Pak. Itu cinta. Orang yang cinta dengan pelayanan FGP, komitmen pasti. Dengan sadar melakukan, walaupun tampak rugi. Anda merasa rugi di FGP? Kalau komitmen itu sudah ada, pasti konsekuen. Otomatis. Mau melayani dengan sadar, walau tanpa diperintah. Jam 5 janjian kemarin, seminggu yang lalu Pak. Hari ini pas, aku janjian jam 5, jam 3 sudah bangun. Tanpa diperintah sekalipun. Saya Tuhan tahu menjadi kebutuhan kita. Kita melayani Bapak yang punya segalanya. Anda tidak perlu bingung dengan kehidupan Anda. Bukan berarti Anda tidak usah kerja. Kerja. Ini ya, visinya ada dua. Full gospel itu ada dua visinya. Yang pertama secara organisasi harus mencapai targetnya dan harus cepat dan tepat ini. Harus diisi orang yang punya kompetensi. Visi Tuhan ini melepaskan ini ya. Sudah tahu ini permainan apa? Yang main siapa tuh? Kalau sudah Piala Dunia, kalau di Indonesia tuh bukanya jam 2 pagi. Siapa sini ya suka bola? Semua ya. Misalnya nanti malam, jam 2 malam, jam 2 pagi. Sekarang ini nunggu-nunggu, kok enggak cepet-cepet ya? Jam 2, antusias sekali ingin lihat. Saya mau ngomong, Anda tidak akan bisa antusias apabila dalam permainan dunia ini yang Anda tunggu-tunggu, kalau gawangnya saya lepas, Pak. Percaya? Mau? Inilah potret kita, Pak. Aktivitasnya sangat tinggi, tapi tidak pakai gawang. Loh, faktanya kita cuma jalan di tengah, cuma olahraga itu Pak. Ngabisin keringet, goalnya nggak ada.
pada target-target yang sudah Tuhan taruh di beban kita tuh. Visinya melepas belenggu. Belenggunya siapa? Nggak tahu, Pak. Loh, itu biarlah orang lain, Pak. Termasuk koreksi ke saya sendiri. Aktivitasnya banyak, harus disertai dengan goal. Ini untuk melawan kejenuhan di dalam chapter. Buatlah chaptermu itu bervariatif. Jangan seperti persekutuan doa. Saya sudah ingatkan berkali-kali, LGB itu bukan doa, bukan persekutuan doa. Anda boleh berdoa. Di sini pusatnya bagaimana memuridkan orang, mendewasakan secara rohani. Di chapter member meeting itu, bawa diskusi. Sebentar Pak, sorry. Ya, jangan terus-terusan gini ya, itu materinya ada. Nanti Anda bisa tanya di grup ya, supaya tidak jenuh, putar terus. Ini yang terakhir. Demos bilang apa di dalam bukunya? Target kita harus cari yang bahasanya sama. Tahu bahasanya sama. Demos memberikan satu percontohan, dokter dengan sesama dokter atau terhadap pasien. Tukang ledeng dengan sesama tukang ledeng. Jangan sampai di chapter kita tuh ada dokter, ada tukang ledeng. Dua-duanya tidak nyaman, Pak. Dokternya merasa aduh, gua kok sama tuh. Yang tukang ledeng merasa risih, aduh minder, Pak. Itu yang sana dokter, Pak. Saya cuman tukang ledeng. Nah, Anda kalau sudah tahu ini, bukan diskriminasi, tapi pilih-pilihlah. Masukkan di chaptermu yang sesuai. Ini yang terakhir, saya mau kasih ilustrasi aja. 1 menit. Ini betul-betul 1 menit. Teman-teman, tentunya setiap kita kepingin punya rumah. Siapa di sini yang masih kontrak? Tidak apa-apa, Anda masih kontrak, tidak apa-apa. Tapi kepingin dong punya rumah. Nah, kalau saya tanya, mau rumah yang bagus, apa rumah yang sangat sederhana? 3x4. Rumah bagus itu kamarnya aja 6x10. Ini 3x4 bisa jadi rumah. Mau yang mana? Bagus ya. Nah, saya mau cerita ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pengusaha kontraktor. Dia punya staf ahli, tukang bangunan lah gitu ya. Nah, satu kali tukang bangunan ini sudah cukup lama mengabdi kepada pengusaha. Kemudian tukang bangunan ngomong, Pak, tahun ini saya mau resign, Pak. Duh, kenapa? Ya Pak, saya mau lebih dekat sama keluarga. Oke. Kemudian pengusaha itu ngomong gini sama tukang bangunan ini. Ya coba untuk terakhir kalinya saya minta dibuatkan sebuah rumah. Tanpa berpikir tanya apa segala, langsung gambarnya mana Pak? Ini gambar rumahnya gini. Oke, dikerjakan. Karena dia kepingin cepat selesai. Dikerjakan asal-asalan. Pokoknya jadi aja lah. Target 6 bulan, 3 bulan selesai. Dipasanglah. Ya bangunan sederhana. KW. Keramik yang KW1 enggak, jangan KW3 aja. Begitu selesai, dia serahkan kuncinya kepada bos. Bos, ini kunci rumah yang Anda pesan. Kemudian si bos ngomong, oke, tolong kunci ini buat kamu. Ini hadiah dari saya untuk kamu. Saudara sudah bisa menebak ya? Kecewa enggak? Siapa yang kecewa? Tukang bangunannya. Waduh, tahu gini saya beli yang paling mahal. Itulah
apa yang kita kerjakan saat ini. Bapakku, Tuhan Yesus ngomong, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Rumah-rumah itu untuk Anda dan saya besok. Bangunan apa yang Anda buat, itulah yang menentukan seperti apa bangunan Anda besok di surga. Anda mau asal-asalan, silahkan. Anda mau yang 3 lantai, ada kolam renang, silahkan. Thank you, Pak. Ya, terima kasih. Beri aplaus buat Pak Andreas. FTV man! Be strong in the Lord! Be strong in the Lord! FTV man! Be strong in the Lord! Yes! Yes!